Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asya'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita dapat melaksanakan ngaji subuh kali ini. Semoga semuanya dapat dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Seperti yang sudah saya bacakan di awal tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216 yang berarti dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan itu buruk bagi kamu. Memang dalam konteks ayat ini berbicara mengenai keengganan para sahabat untuk berperang karena mereka mencintai kedamaian. Namun saya rasa ayat 216 ini juga mengajarkan kepada kaum muslim bahwa sesuatu yang tidak disukai belum tentu tidak baik atau malah justru itu yang terbaik. Dalam konteks ini, suatu syariat atau perintah Allah barangkali secara sepintas terlihat tidak menyenangkan seperti kisos. Namun, sesungguhnya di baliknya ada hikmah yang begitu besar bagi kemaslahatan umat manusia, yakni efek jerak bagi pelaku sehingga tidak akan ditiru oleh orang lain. Sesuatu yang tidak disukai belum tentu tidak baik, terutama ketetapan Allah. Oleh karenanya, ketika ada perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkesan tidak mengenakan, kita harus menanamkan rasa optimisme di dalam jiwa kita dan berkata bisa jadi di balik ketetapan tersebut ada sesuatu yang baik atau bernilai. Selain itu juga ayat 216 ini mengajarkan manusia agar berserah diri hanya kepada Allah, sekaligus mendorong kita untuk hidup secara seimbang atau proporsional dalam konteks menghadapi problem kehidupan. Kita semestinya tidak kehilangan optimisme ketika dilanda kesedihan dan tidak pula larut dalam kegembiraan, apalagi sampai lupa daratan. Seperti yang inilah di contoh kehidupan nyata yang pernah saya alami gitu. Di suatu sore hujan yang sangat lebat gitu. Saya mau cari makan, cuman hujan yang sangat lebat, karena itu saya gak bisa keluar, gak bisa cari makan. Dan di rumah juga cuma ada nasi doang gitu, gak ada lauknya. Ketika menunggu reda, berharap reda hujannya, ternyata tidak reda. Malahan mungkin makin lebat. Datanglah azan maghrib, pergi wudhu, lalu sholat, masih berharap, berdoa, dan sambil menggerutu gitu. Kenapa sih itu hujan gak berhenti gitu. Padahal saya mau cari makan gitu. Masih ditunggu juga gak reda-reda. Ya udahlah, udah pesimis, mau ya udahlah makan nasi aja gitu. Gak ada apa-apa juga. Ya udahlah gitu. Sama garam pun jadi gitu. Ternyata setelah itu gak disangka-sangka ada yang mengetuk pintu dan mengirim satu bungkus sate gitu. Di situ
Wah, saya sangat merasa senang sih. Saya sangat merasa senang dan sangat bersyukur gitu. Ternyata Allah tuh menyayangi saya gitu. Saya tidak saya tidak perlu keluar. Saya tidak perlu hujan-hujanan, saya tidak bakalan masuk angin, dan juga mungkin uang nggak perlu keluar. Tapi saya sangat merasa malu gitu ketika itu. Malu sekaligus senang. Senang karena diberikan rezeki untuk makan gitu. Dalam keadaan enak gitu. Sangat enak. Tapi di satu sisi merasa malu karena sudah menggerutu gitu. Menggerutu karena hujan yang tak kunjung reda gitu. Padahal Allah mempunyai rencana yang berbeda gitu. Jalan yang berbeda cuman dan juga lebih menyenangkan bagi kita. Gak perlu keluar, gak perlu hujan-hujanan, uang juga gak keluar gitu. Namun sering melupakan, kita juga sering lupa untuk bersyukur gitu. Masih dalam contoh kehidupan yang pernah saya alami juga. Di suatu sore juga masih mencari makan di luar, kita udah dapat beli, kita pulang, ternyata udah sampai rumah banyak orang yang ngasih makan gitu. Nah di situ juga saya mengeluh gitu, kembali mengeluh, kembali menggerutu bahwa kenapa sih kalau emang mau ngasih, kenapa gak dari tadi gitu. Di satu sisi ya kita lupa gitu bahwa itu adalah nikmat dari Allah, nikmat yang sangat banyak gitu. Namun kita lagi-lagi tidak bersyukur. Dan juga menurut saya memang sifat-sifat ini rasa manusiawi. Kenapa manusiawi? Karena ya kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu ketetapan dan jalan dari Allah gitu. Padahal ya itu adalah jalan yang terbaik gitu. Semua itu jalan terbaik dari Allah. Jadi menurut saya kita tuh harus mengurangi lah rasa suudzon kita terhadap Allah, karena semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita gitu. Mungkin cek bahasa Sunda namanya atau ngabong borongkeun gitu ke Gusti Allah teh. Mungkin gitu aja dari saya mah. Jika apa yang saya sampaikan itu ada benarnya, maka itu semua datang dari Allah. Jika ada yang salah, maka itu datang dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.